semuanya? Udah siap di depan layar kaca Anda ya? Aduh, saya juga sudah siap di sini untuk menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Nah, telepon aku mana nih? Telepon aku udah bener ya di sini. Oke. Hari ini ditemani oleh Daniel di pojok sana dan sudah ada beberapa bintang tamu yang siap berbagi ceritanya untuk kita semua ya. Tapi kita ke pojokan dulu seperti biasa untuk bahas apa sih? Ya masih aja ramai diperbincangkan, masih menuai perhatian publik, masih ada klarifikasi, baik itu klarifikasi yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Nih, aduh, tunggu, klipon aku kebalik. Gimana sih benernya? Oke, baiklah, kita lihat dulu ini ya, postingannya Mbak Im Wong tadi siang tuh aku lihat juga ya. Dia klarifikasi soal menjauhkan anak dari Paula ya. Kemarin kan kita bahas pengacaranya yang cerita klarifikasi soal nggak benar Mbak Im pelit ya, seperti tudingan, nggak tahu tudingan siapa itu. Dia bahkan menunjukkan bahwa tiap bulan aja bisa ngasih sekitar 200 sampai 400 juta gitu kan. Nah, kali ini dia klarifikasi soal menjauhkan dari anak. Nih postingan aku baca ya. Nih, yang bilang saya mau mengambil anak-anak atau menjauhkan anak-anak dari ibunya itu bohong semua. Yang memulai dan menyebarkan fitnah itu semoga diampuni dosanya. Kalaupun saya nggak pernah kapanpun saya nggak pernah menghalangi anak-anak kalau mau ketemu ibunya dan sebaliknya juga. Setiap waktu saya selalu mengajarkan anak-anak untuk mencintai ibunya. Kata-kata positif selalu saya tanamkan mengenai ibunya. Saya kadang paksa anak-anak untuk datang ke ibunya, anak-anak tetap nggak mau. Saya selalu bilang ke ibunya untuk sabar, kalau dipaksa takutnya tambah nggak mau. Maaf saya harus bicara ini karena ini menyangkut bagaimana cara saya mendidik anak supaya tidak ada salah paham. Sesalah-salahnya saya sebagai suami, saya nggak mau salah untuk menjadi orang tua. Ini bagus sih kalimat terakhirnya, aku setuju ya. Jangan sampai kita itu ya tetap harus usaha menjadi orang tua gitu, yang selalu ada buat anak. Kenapa sih ini bisa muncul? Salah satunya mungkin pemicunya adalah ketika ulang tahun anak yang kedua, Kenzo. Itu kan Paula sempat bikin story dia datang, tapi nggak ada orang gitu di rumahnya. Sampai dia komennya gini, Enjo, mamanya lupa diundang ya gitu. Terus habisnya Paula akhirnya balik lagi, ya, itu kayaknya baliknya ke tempatnya Mbak Im lagi itu malam-malam, akhirnya baru deh ketemu anak-anaknya. Dari situ kemudian ya mulai tambah liar lagi deh tudingan netizen yang menuding Mbak Im itu menjauhkan anak-anak dari Paula. Seperti apa sih waktu itu kejadiannya di story yang kita lihat dari storynya Paula ya? Ya ini tapi dari klarifikasi ini pun ya komentar netizennya juga nggak 100% kemudian jadi percaya gitu ya. Tetap aja banyak yang curiga juga. Coba kita bacain beberapa di antaranya nih. Bisa dilihat kan jahatnya Mbak Im, tanda tanya. Ini komen di mana? Komen di postingannya Mbak Im. Tadi aku nggak baca komennya ini, coba kita lihat yang lagi. Yang berikut. Mbak Im kok jadi egois sendiri ya semenjak melayangkan gugatan. Apa biar Paula merasa sakit hati, makanya dia berbuat begini. Janganlah mulai diajari anak jaga jarak sama ibunya. Kalau sudah tidak cocok berpisah saja baik-baik dan jangan sampai anak dijadikan senjata buat saling menyakiti. Oh ini komentar sebelumnya. Ya kan, komentar setelah postingan Mbak Im mana? Iya, kan komentar itu kan ada komentar di mana dan komentar di mana ya. Ini ada atas dasar apa anak-anaknya nggak mau ketemu sama ibunya sendiri Mas Baim, masa iya anak sekecil itu nggak mau ketemu sama ibunya sendiri. Nah ini baru komentar dari klarifikasinya Baim ya. Yang berikutnya, kalau selalu bicara baik tentang ibunya, kenapa menciratkan aibnya? Menciratkan itu apa sih? Oh menceritakan. Oke yang berikutnya, kata-kata positif selalu saya tanamkan mengenai ibunya. Tapi maaf Kak Baim, sadarkah Kak Baim, pada saat jumpa pers kapan hari secara nggak langsung Kak Baim sudah menjelek-jelekan pihak ibunya anak-anak. Koreksi lagi kalau saya salah. Bahasanya ini loh dia ya, pasif agresif. Oke yang berikutnya. Aneh lo Im, ya kali anak sekecil itu nggak mau ketemu ibunya. Dengan ngomong gini aja udah menjatuhkan Paula, lemes amat ke cewek katanya gitu. Ini masih ada banyak yang marah-marah sama Mbak Im ya. Yang berikutnya ada lagi. Udahan sih klarifikasinya hehehe cerai pakai keep silent, nggak bisa ya katanya gitu. Yang berikutnya. Udah ya? Ada? Nggak ada. Tapi waktu sehabis umroh kita kan sempat ngobrol ya sama Paula. Tanya gimana, kan itu mereka kan umroh itu kan cukup lama ya, gimana cara dia. Kan pasti kangen sama anak-anak kalau video call atau gimana. Waktu berangkat pun juga kita lihat kan Paula itu kemana-mana bawa mainan, kaos kaki. Kaos kaki anak-anaknya tuh dibawa tuh, kaos kakinya Kiano sama Kenzo. Nah terus lalu video callan juga sepanjang beribadah di Madinah dan Mekah. Tapi seperti apa sih sebetulnya
kalau dari sudut pandang Paula. Kita lihat yang berikut. Kalau kemarin yang bulan Maret itu kan 9 hari. Yang ini kan lebih lama ini ninggalin anak-anak ya. Ini 12 hari ya. Terus gimana tuh? Sama bapaknya? Nambah 3 hari doang. Ini nggak apa-apa kayaknya, udah terbiasa karena udah latihan kemarin 9 hari ya kan. Nggak lebih kangen ya kalau lebih Kangen lama? aku, makanya kemarin aku lihat-lihat video kamu ngintip aja kan. Jadi aku video call. Tapi ya gitu kalau anak laki ya. Kenapa? Cuek. Kakak, terus kalau kamu lihat kemarin aku ini excited banget. Kakak, jadinya. Tapi mbaknya tetap excited. Kakak hari ini ngapain aja? Iya, udah makan belum? Udah kayak gitu-gitu. Kalau Tenso masih kecil banget kan? Kenzo masih suka gitu, Bang. Kayak tadi video call, nggak mau apa, mau papa aja, mau papa aja. Dia lagi asik sendiri, dia kalau lagi main nggak mau diganggu. Nanti mama nanti ngomong sama papa dulu. Aduh, iya. Ibunya kangen, anaknya kayaknya ya. Anak laki tuh juga kayak anak gitu laki. lucu. Ada banyak loh komentar-komentarnya ya kan. Ada banyak juga yang menurut aku komentarnya tuh apa ya, ini menjadi buat refleksi buat kita semua juga nih komentarnya. Salah satunya adalah ini ya, mau bercerai gitu ya, baiknya kalau sayang sama anak itu jangan sampai membuat anak-anak itu merasa bahwa orang tuanya itu ada masalah gitu loh. Iya nggak sih? Gitu ya. Jadi kan karena perceraian itu sendiri kan berat ya buat anak-anak gitu. Ini kalau ya mereka harus berusaha lebih keras sih, bapaknya maupun ibunya. Ya kalau yang namanya mau berpisah itu kan pasti konflik ya. Pasti ada lah kendala ya, komunikasi pasti ada gitu. Tapi ya justru itu tantangannya gimana supaya anak-anak itu tetap mendapatkan perhatian kedua belah pihak. Dan cukuplah kalau buat aku orang tua aja gitu yang terlibat. Gak usah ada yang lain-lainnya. Baik, kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada Tika dan Tiwi. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kartika Yudia Ramlan dan Tiwi Prastiwi Dwiarti, penyanyi kelahiran 1986 ini merupakan anggota duet itu yang dibentuk pada 2005 dengan album perdana berjudul Oke dan sempat dikabarkan bubar pada 2014 serta tidak berkomunikasi selama 4 tahun karena miskomunikasi dan Tiwi dikabarkan dilarang mantan suaminya untuk bernyanyi. Tiwi yang pernah menikah dengan pengusaha asal Jepang bernama Sogo pada 2013 dan dikaruniai 1 anak namun bercerai pada 2017 ini menikah lagi dengan Arsyad Rahman pada 2020 dan dikaruniai 1 anak. Ia kerap membuat konten lip sync di media sosial, salah satunya menggunakan sound Bunda Korla yang ditonton lebih dari 8,4 juta kali. Tika yang menikah dengan Tri Aji Raharso pada 2009 lalu dan dikaruniai 3 anak ini memutuskan berhijab sejak 2017 lalu dan juga memiliki usaha fashion yang pernah mengadakan pameran di Paris serta kerap membuat konten kehidupan rumah tangga bersama sang suami. Seperti apa kekompakan Tika dan Tiwi setelah sempat dikabarkan perang dingin? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Tika dan Tiwi. Oke. Itu ya tagline kalian berdua ya. Oke, baik, kalian terakhir tahun berapa itu datang ke sini? 2019 ya. Kita pertemukan setelah sekian Tali kasih ya. Terima kasih Kak Feni. Di sinilah di Rumpi ini ajang tali kasihnya Tika dan Tiwi ya kan. Oke, baiklah sekarang kita masuk ke ruang gelar perkara. Wah. Kita akan menguji persahabatan kalian yang sudah berlangsung selama berapa puluh tahun berarti sekarang ya? Udah 20-an ya. 2007, sekarang 2012 berarti. Iya, matematika lah ya. 18 18 tahun. Oke. Baiklah Tika dan Tiwi, di sini kita beri kesempatan kamu menyampaikan unek-uneknya untuk Tiwi stop ini ketika kurang-kurangin ini, stop ini. Oke, kita mulai dari sekarang. Siapa duluan nih? Tiwi. Oke ya. Tika, stop ngemil ya. Udah, jangan ngunyah-ngunyah terus. Ayo kayak dulu lagi. Sukanya yang montok suami. Slim. Oke Tika. Oke, aku ya? Ya. Tiwi, apa? Stop overthinking. Baper. Gak usah baper-baper. Gak usah overthinking, segala dipikirin. Tika. Iya. Stop cantik deh. Ini ada maunya ini. Takut dibongkar ya. Bongkar ya nih. Aduh apa tuh? Tika. Apa? Stop apa? Tiwi.
stop sok-sokan independent woman. Tapi ngeluh mulu. Perempuan namanya juga. Oke, Independent tapi ngeluh. Tika, stop gengsi untuk minta tolong ya. Nggak usah sok-sokan berdiri di belakang kata-kata zodiak Aries. Minta tolong tuh nggak apa-apa, nggak dosa. Sama dong berarti nih kalian berdua ya. Sosok independen. Oke, berikutnya. Tiwi, Ya, gak usah sok-sokan diet. Banyak pikiran juga. Cepet kurusnya, Bu. tadi kamu jangan overthinking, Giling. Oke, baiklah. Ada satu lagi silakan. Tika, stop jebak-jebak gue untuk nginep di rumah lo ya. Suka licik, Kak. Gimana tuh caranya? Iya, akan orangnya Semua nggak orang yang enakan main ya. harus nginep ya? Harus nginep, jadi kayak cerita dulu dong, aku pengen cerita. Ini udah sampai jam 1 malam. Terus kan jalanan dari rumah dia ke jalan raya kan agak jauh, terus lumayan gelap kan. Main pohon-pohon. Takut. Terus akhirnya jadi ujung-ujungnya kadang-kadang nginep di rumah dia. Iya ampun, Ibu. Karena Itu anak aku menjebaknya. juga gitu. Pokoknya kalau ada teman-teman aku ke rumah, Nggak boleh pulang. Tante Tiwi nginep ya? Atau siapa aja pokoknya disuruh nginep sama anak-anak. Jadi anak-anakmu senang ada keramaian dan keriaan Iya, gitu ya. Oke, baik, sekarang kita bahas masing-masing satu persatu ya. Ini untuk Tiwi dulu, ada describe foto. Aduh. Kalau kamu lihat foto berikut ini. Oh. Apa yang kamu rasakan ketika melihat foto ini? Boleh aku yang cerita tidak? Kesambit ya. Apa Tika? Tiwi. Pernikahan. Pernikahan kedua. Puas, Kak. Apa yang kamu rasakan ketika melihat lagi foto ini? Oh, aku masih muda ya ternyata. Ini ada kejadian beberapa bulan sebelum COVID kan. Ini udah menggelar pesta, bulan depannya job banyak yang di-cancel. Sedih. Covid ya? COVID. Oke, Tika. Ih, kan itu foto buat aku, Kak. Ini kayaknya lihat tuh dia garuk-garuk. Ini masalah kenapa aku tanyakan ya. Aku hanya mewakili penyambung lidah netizen. Ya. Karena kok Tiwi udah lama ya nggak posting sama suaminya gitu ya. Terakhir fotonya foto pernikahan sama foto endorsan. Habis itu Sama foto nggak pernah ada. konten. Sama foto konten, iya kan? Ada komentar netizennya? Mana? Nggak ada, gimana sih? Iya. Kenapa sih Ibu nggak pernah posting lagi? Enggak, karena suami tuh emang nggak suka untuk diposting-posting foto-foto pas segala macam. Dia tuh malas untuk nanggepin kayak ada komentar-komentar miring dari netizen tuh dia nggak suka gitu. Jadi ya udah. Awalnya agak keberatan, cuma lama-lama akhirnya jadi ya sudah terbiasa gitu untuk tidak memposting. Yang keberatan kamu tadinya? Enggak, dianya. Oh dianya. Oh lamanya kalau ada konten dia terpaksa mau juga ya? Iya, Oke. kan ada hasilnya. Kan kerja. Iya. Ini kan kamu masuki pernikahanmu yang kedua. Ini udah jalan berapa tahun sih? Hampir 4 lewat mau 5. 4 tahun. Ini kan biasanya ya biasa tuh 5 tahun yang penuh tantangan ya Iya. kan begitu. Nah, apa yang kamu lakukan berbeda sih di dalam pernikahan yang sekarang ini? Ada Mungkin sekarang lebih santai aja jalaninnya. Ya mungkin kalau dulu kan bedanya kalau ada masa pas segala macam aku pendam sendiri karena kan maksudnya untuk bercerita kayak agak mana ya gitu. Nah sekarang ibu inilah yang sering jadi bantalan aku. Saya lagi. Jadi ada penenang gitu. Terus aku mungkin yang sekarang lebih terbuka daripada yang dulu. Jadi lebih bisa let go aja, lebih bisa santai. Oh lebih bisa santai karena kamu memang katanya kalau kata Tika kan orangnya suka overthinking. Kan? Iya, ini yang suka marah-marahin. Kemana-mana gitu pikiran. Jadi, Oh kadang-kadang, jauh ya. iya, yang Makanya ditanya belum jauh. Jauhan kadang-kadang. Kan aku sih planning kan ada plan A, B, C, D gitu. Jadi kayak kok ini gagal gimana sih ini buat dia. Udah sih santai aja gitu. Oke. Nah terus habis gitu pertanyaan selanjutnya kan aku jadi lupa kamu kamu kan dulu yang sama yang dulu kan orangnya tuh kan ya mengikuti nasihat orang tuh harus nurut banget sama suami. Disuruh berhenti nyanyi pun kamu nurut gitu ya. Nah yang sekarang ini apakah sama seperti itu juga atau itu sudah diomongin dari sebelum menikah? Dari sebelumnya juga udah diomongin dan maksudnya kalau menurut aku dan aku bisa bertanggung jawab dengan apa yang aku kerjakan ya aku akan tetap kerjain dan maksudnya tipikal dia juga bukan yang suka larang-larang sih. Tapi misalnya dia ngomong A gitu, kamu akan nurut nggak? Juga. Kenapa gitu? Aku pasti akan tanya. Kenapa nggak boleh? Kalau sekarang gitu. Tapi nggak gitu sih mukanya. Kayak Kan kalau pasang kan. kayak gini. Emang kenapa nggak boleh? Nggak mungkin banget ya kayak. Kenapa nggak boleh? Kenapa harus kayak gini? Kan bisa gini. Jadi ya udah diskusi aja. Oh diskusi. Oke dia bilang nggak boleh nginep pulang. Ya ini ngomong pulang ya tangga tikanya nggak boleh. Nah, kalau yang sekarang sih cenderung lebih Agak
membebaskan. Kalau bisa nggak pulang juga nggak apa-apa. Bodo amat. Enggak. Orangnya lebih santai ya. Santai, ya. Oke, baiklah. Kalau mereka terlalu santai, kita dudukan di kursi tegang ya. Kita dudukan mereka di kursi fitnah atau fakta. Wow. Silakan duduk. Ika, aku di sini ya. Ya Enggak lu ya? ampun. Enggak, aku di sini. Mana pertanyaannya? Oh ya, udah di sini. Oke, Tika nanti. Ya, oke. Ini kenapa ini milih angle ya? Iya, Dia, dia angle-nya sebelah. Kan dia udah cantik. Dia mah dari mana aja bagus. Baik, Tika dan Tiwi duduk di sini seperti biasanya udah tahu dong ya untuk menjawab pertanyaan kurang jujur apa adanya. Apakah pertanyaan ini jawabannya fitnah atau fakta? Fakta Tika dan Tiwi untuk kalian berdua. Siapa duluan yang jawab? Oh, Ya, terserah mau siapa duluan Bareng aja ya. Fitnah atau fakta? Bahwa ini kalian kalau diundang kemana-mana sekarang kalau ditanya apa penyebab kalian itu sempat bubar si Titu ini, ya kalian selalu jawabnya singkat, ya masalah komunikasi, nggak mau detail. Karena takut kalau diceritain secara detail nanti timbul masalah baru. Fitnah atau fakta? Fitnah. Emang kayak gitu sih. Yang kita omongin kan begitu. Tapi kan alasannya bukan karena jadi panjang. Tapi kan bener. membuka lagi yang dulu-dulu. Ayo berarti fakta. Iya. Kan beda persepsi kan. Iya kan? Ya pokoknya gitu Iya, Kak, bener iya. Kak. Kita Iya, tidak iya. mau membuka luka lama. Iya. Takut nanti masih nyari-nyari lagi. Ini Iya, siapa yang karena meninggalkan udah- siapa gitu Iya kan? udah case close. Udah case close. Karena kan dulu kan sempat dicerita di Rumpi kan, Iya. Tiwi sempat ngerasa aku sebenarnya ditinggalin. Tika ngerasa aku ya ditinggalin gitu ya. Karena memang dua-duanya mungkin sebutin itu kayaknya. Oh, tapi bisa rujuk lagi. Oke, kita cuplik lah ya buat yang lain-lain kalau nggak tahu alasannya apa. Salah satunya ini dia di Rumpi 2019. Waktu itu maksudnya kita masih gabung di Titu, terus habis itu kan udah enggak. Maksudnya kayak kecewanya lebih kayak kok dia tidak berusaha untuk mempertahankan Itunya. itu aja sih. Dia seperti menyerah lebih cepat gitu Iya. pada duet kalian. Sorry ya Tik, gitu maksudnya ketika kamu unfollow pet aku gitu, delete BB aku benar-benar mempertanyakan sampai ada aku masih capture dan aku masih simpen sampai sekarang buktinya. Aku bertanya-tanya gitu, kenapa ya? Ketika aku kemarin sedang hamil, aku menghadapi semuanya, aku ngerasa sendirian. Aku yang merasa ditinggal mungkin harusnya aku ngerasa aku ditinggal dengan sama manajemen aku nggak ada kerjaan sama sekali, aku nggak dapet jalan aku sendiri dan berbagai pelik-peliknya hidup aku, dan aku sampai nggak punya kepercayaan diri untuk nyanyi lagi karena aku udah ngerasa kayak public enemy banget. Aku dituduh sebagai penyebab Titu bubar padahal tidak sama sekali. Kamu lihat lagi itu ya, Padam. Itu kan momen kayak Dia mah capture. Bagi dong. iya, nanti dikirim ya. Enggak, kalau lihat lagi itu ya, momen itu kan kayak baru tuh, oh itu loh kan. Iya. Ya kalian kan nggak pernah, karena nggak waktu itu nggak sempat ngomong empat mata kan. Enggak, Iya. tapi Setelah dari dari Rumpi itu sini kita ketemu. ketemu lagi, terus kita ngobrolin panjang lebar tuh dari azan duhur udah di sana, sebelum azan maghrib kita baru pulang. Oh gitu. Akhirnya semuanya diceritain gitu. Ya kita runut yuk dari awal nih gini. Oh. Jadi intinya adalah bahwa kalian masing-masing punya persepsi yang beda aja gitu. Betul. Terus kita nggak, karena kita nggak ketemu dan nggak ngobrol, jadi ini punya persepsi ini punya persepsi ini, udah gitu kayak. Iya. Udahlah. Dari kafe itu tuh dari sepi sampai masih sepi. Dari masih sepi sampai kembali sepi gitu ya. Kayak kita datang ngobrol apa segala macam nggak enak ya pada Gitu. Jadi intinya itu. Jadi ada banyak kejadian. Itu aku gitu, masih ya. kurus banget. makanya jangan ngambil mulu. Jadi kan kayak kalau kalian ceritain di Rumpi kan itu ada satu kejadian. Ternyata ada beberapa kejadian itu yang Iya. numpuk jadi kesalahpahaman. Jadi bukan semata-mata karena kamu pernah dilarang nyanyi ya. Bukan karena mantan suami kamu penyebab bubarnya. Jangan ngejebak Maksudnya ada rangkaian-rangkaian yang termasuk akhirnya ya? diceritain gitu. Oke, baik. Lanjut Vita atau fakta, Tiwi. Kamu sekarang fokus juga bikin konten komedi karena ternyata konten yang seperti itu lebih cocok dan lebih rame daripada konten kamu nyanyi. Vita atau fakta? Fakta. Enggak, tapi sebenarnya itu pun kayak mengeluarkan Tiwi yang asli itu kan memang receh gitu. Jadi kayak Sisi lain Tiwi yang orang lain belum tahu ya. iya, maksudnya udah aku pengen ngeluarin kan tentang Tiwi ya. Udah isinya memang pure tentang aku gitu. Jadi Tiwi itu yang kayak gimana itu memang the real aku. Tapi
ada benernya juga sih. Jadi kayak ngapain ya sosokan cantik, yang cantik banyak gitu. Yang gesrek ya. Kenapa sih kamu ngerasa kamu kurang cantik emangnya? Enggak, cuma kayak nggak pantas, bukan nggak pantas, kayak naruh konten beauty kok kayak apalagi kalau udah kerjaan tuh kayak ini ya gitu. Orang B aja ya. Giliran aku yang menjelek-jelekkan diriku sendiri kok banyak yang suka gitu. Jadi ya udah itu aja. Ya, intinya orang Indonesia butuh hiburan aja. Seperti apa contoh kontennya, kita lihat yang berikut ini. Menyala. Oke, Tika, fitnah atau fakta? Kamu juga gak mau kalah, tapi kamu memberikan unsur pembeda, yaitu kamu masukkan suami di dalam konten aku. Fitnah atau fakta? Fakta. Itu kenapa? Karena kalau ada dia, karena kan biasanya orang dia jarang banget tampil kan, maksudnya di postingan atau apa. Tapi sekalinya muncul orang bisa, wah Mas Haji bisa ngelucu juga gitu. Terus akhirnya mereka minta yang kayak Mas Haji dong, Mas Haji dong. Malah dia yang lebih diminta sebenarnya. Sebenarnya sih under pressure sih. Coba perhatiin deh, sendi saya. Gak pernah ada yang senyum ya? Gak pernah ada yang senyum, terus gak pernah ada omongan cuma dikit gitu. Gitu under pressure. Oke, coba kita lihat, kita analisa bersama ya. Kita analisa bersama ekspresi suaminya. Lihat Berikut deh, ini. gak ada yang senyum. Ceritakan bagaimana dia di dunia aslinya. Di dunia aslinya dia cuek banget. Itu kalau lagi diajak konten gitu gimana dia? Biasanya dia kalau nggak ke kantor, terus dia ada di rumah. Biasanya aku suka nanya dulu nih, kamu besok kemana gitu. Enggak sih, nggak kemana-mana. Oke, gitu. Langsung menyusul lah sama si videografer aku gitu, bawa konten apa aja yang diambil. Baru ditodong hari itu, kalau direncanain dia pasti, oh aku mau kerja, oh aku mau ini, aku mau ini. Mas Haji ntar lain kali alasan mau ke masjid ya. Kan nggak akan dilarang tuh. Tapi dia mau ke masjid ya. Dia santai aja di syutingin atau yang gitu bingung. Dia santai aja, berapa cuman kali? kalau misalnya lama tag-nya gitu dia suka gitu, suka kayak udah gitu. Jadi kalau dapat endorsan gimana tuh? Tapi kalau ada endorsan dia mau. Yang Ada ada lah ya, hasilnya. duit. Oh langsung gercep ya? Ayo, gitu. Tapi dia suka pengen diambil duluan supaya cepat selesai. Gaya ya, profil ke profil ya. Ya ampun, Mas Haji siapa yang artis? Oke baiklah, Tika dan Tiwi nanti kita ngobrol lagi. Kita mau ngobrol sama satu ibu-ibu ini ya. Ibu anaknya berapa? 3 ya? 3 ya? Oh tapi jedanya berapa? Yang satu ke yang dua jauh 5 tahun setengah. Yang dua ke tiga 2 tahun. Keempat, yang ketiga keempat. Nah, yang ini jaraknya 1 ke 2 9 bulan ya kan? Dari yang 2 ke 3 1,5 tahun. Ya, dan bahkan dia bikin video reaction orang-orang di sekitarnya. Hah, hamil lagi? Ada Keisha Ratuli. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Keisha Ratulio, artis kelahiran 1998 yang merupakan keponakan aktris Mona Ratulio ini menikah dengan Adi Permana pada 2021 dan dikaruniai 2 anak. 13 Oktober kemarin, Keisha memposting video reaksi keluarga dan sahabatnya saat mengumumkan kehamilan anak ketiganya dan memperlihatkan reaksi Siva Haju yang menangis hingga netizen menyuruh Siva sabar menunggu giliran. Keisha yang tergabung dalam geng Mamayu bersama Siva Haju, Lesti Kejora, Margin Wiherm, dan Ira Nanda ini kerap diprotes netizen karena berteman dengan Ira Nanda yang sempat memposting perselingkuhan suaminya Elmer Syaherman dengan seorang pramugari, namun keduanya rujuk hingga Ira Nanda hamil kembali. Bagaimana reaksi Aisyah yang harus disapih di usianya yang baru 1,5 tahun? Dan benarkah Keisha kapok menggunakan KB IUD? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Bersama dengan Keisha Ratuli. Wah, Ibu. Selamat ya, mudah-mudahan lancar, sehat-sehat terus Ibu dan calon bayinya ya. Kita lihat ini postingannya Keisha mengumumkan kehamilan. Aduh, ini aku juga agak kaget. Hah? Jangankan Kak Ros, aku sendiri aja kaget. Kehamilan kali ini benar-benar di luar ekspektasi aku dan Adi. Tapi kita bersyukur banget dikasih kepercayaan yang begitu besar sama Allah untuk ini semua. Aku bakal sharing lebih dan lebih banyak mengenai hamil ketigaku ini dan minta doanya juga ya supaya kehamilan ketigaku ini lancar dan sehat, begitupun untuk kita semua ya gitu. Yang tahu aku kan sesudah melahirkan anak kedua kan kamu sama Adit sama-sama program diet tuh ya kan? Ya adiknya udah diet, udah kurus Udah loh. kurus, dia nggak ikut gendut lagi deh kayaknya sekarang. Nah terus dia akan ini juga nggak? Kan kamu hamil, kan kamu pasti akan, dia akan solidar Kayaknya juga nggak? enggak deh, dia sih sampai saat ini masih konsisten. Enggak, aku tetap diet. Enggak, aku tetap diet. Ya udah ya. Iya oke, aku besar sendiri, oke nggak apa-apa. Dan itu yang serunya adalah kamu bikin video reaction orang-orang di sekitar kamu ya. Seperti apa? Kita lihat sekarang apa nanti? Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi No Secret.